Sebenarnya album ini itu saya persiapkan untuk saya sendiri, saya rilis sendiri. Tetapi ketika ketemu dengan Hadir Records dan GNI, ada solusi lain. Jadi mereka menawarkan lewat kita dulu aja eksklusif mas, baru kemudian nanti langkah selanjutnya baru nanti. Tapi intinya kurasinya itu ya saya sendiri. Jadi saya benar-benar tidak diatur sama sekali oleh label ataupun oleh distributor untuk memilih lagu ini. Jadi benar-benar selera saya aja. Termasuk tapi kecuali yang tiga tamu ya, Rio Febrian, Kake dan Jemari itu dari saran dari label. Mas, mungkin tadi kan sempat dibilang bahwa yang menjadi single utamanya justru yang dibawakan Mas Rio Febrian ya. Kenapa kalau gimana? Yang menjadi single utamanya jagonya di sini yang dibawakan Mas Rio Febrian. Gimana pertimbangannya? Gimana? Kenapa begitu gitu ya? Iya. Ya. Gimana ya? Ini masalah teknis sebenarnya. Jadi gini. Memang masalah kepemilikan master sebenarnya. Tetapi itu setengah betul dan kurang tepat juga. Jadi gini, dari pihak Hadir menginginkan Rio menjadi single, tapi karena tajuk utamanya Pongki, maka Pongki juga sebenarnya dijadikan single. Tetapi yang resmi di paslon yang didukung oleh mereka adalah Rio. Kalau saya dari paslon independen, tetapi semuanya itu berdampingan sebenarnya. Karena saya juga diminta untuk membuat musik video dan diminta untuk merilis. Cuman untuk pekerjaan media-media lain, misalkan radio atau apa, service itu diberikan kepada Rio. Sementara saya dengan lagu-lagu saya yang saya nyanyikan itu karena kepemilikannya punya Pongki. Jadi kalau saya mau menjalankan ya harus saya yang melakukan. Kalau Rio kepemilikan audionya milik label. Jadi sebenarnya teknis, tetapi posisinya waktu meeting itu adalah dua-duanya diajukan gitu. Mas untuk pemilihan 10 lagu ini mungkin ada makna tersendiri nggak kenapa 10 lagu ini yang dijadikan dalam satu album? Terima kasih. Di si digital ini ada lagu-lagu yang saya tidak pernah menyanyikan sendiri sebenarnya, walaupun lagu saya. Salah satunya Saat Kotak di Sini itu aslinya adalah yang nyanyi itu pemain bassnya Jikustik namanya Ica. Kemudian dinyanyikan oleh Ajeng. Kemudian dinyanyikan oleh The Dangerous Band, Pongki Barten The Dangerous Band, yaitu penyanyi namanya Kiki. Nah versi keempat versi saya ini adalah pertama kalinya saya menyanyikan, bahkan pertama kalinya live baru di sini. Jadi ini adalah kayak lagu-lagu yang Pongki nggak pernah nyanyikan. Di album itu ada Menangis Malam yang tadinya Audi, Pongki yang nyanyikan juga. Lalu ada Tak Pernah Menyesal yang tadinya duet Anang Kade, itu juga Pongki yang menyanyikan. Lalu ada Seindah Biasa yang Siti Nurhaliza, itu juga Pongki yang menyanyikan. Jadi sebenarnya ini kayak lagu-lagu yang ciptaan Pongki tapi Pongki nggak pernah nyanyiin. Nah ini di sini Pongki menyanyikan. Aku Lelakimu yang tadinya Anang, kemudian Firza jadi Pongki. Seperti yang komunitas sudah sering ya, ada Pongki juga, ada Almarhum Krisya, ada Firza. Nah ini Pongki. Jadi lagu-lagu yang sebelumnya Pongki tidak nyanyikan dinyanyikan di sini. Tapi jadi tantangan sendiri nggak Mas? Itu kan udah lekat dengan penyanyi yang membawakannya. Ya, tapi kan itu betul. Tapi saya menganut prinsip bodo amat gitu. Karena yang saya cari longevity ya. Jadi karir yang panjang, bukan viral hits seperti banyak kejadian sekarang. Tiba-tiba Januari yang viral apa, Maret udah ganti yang viral. Saya tidak mengambil posisi di sana. Saya lebih longevity, jadi lebih usia karir yang lebih panjang aja. Jadi walaupun mungkin orang akan membandingkan dengan hits yang pertama, tapi faktualnya lagu itu akan beredar di digital gitu. Jadi saya memilih ambil jalur itu aja. Nggak perlu bersaing lagi harus hit, harus viral, nggak usah. Itu udah pernah dulu gitu. Mas lain belum Synthpop itu kan istilah dari synthesizer pop. Kalau pop, basic musik saya pop. Synthesizer karena musiknya dibuat hampir 100% itu menggunakan synthesizer dari keyboard. Bukan piano asli, bukan drum asli, bukan bass asli, bukan orang yang main, tapi diprogram. Nah, itu pendekatannya supaya saya tidak bisa dibandingkan dengan versi yang lama. Misalkan versi seperti yang meminta Almarhum Krisya itu kan indah sekali oleh alat asli instrumennya Om Erwin Gutawa. Kalau yang di versi saya bener-bener synthesizer supaya oh ini beda jalur nih gitu. Tapi dua-duanya eksis gitu. Jadi pendekatannya karena memikirkan supaya tidak bisa dibandingkan aja sih. Mas, bukan pilihan dibikin sini gimana tuh? Ada. Saya juga gini, agak gimana ya. Ada sih 20% dari diri saya
takut gitu ekspektasi orang nanti akan gimana. Tetapi itu tadi prinsip bodo amat itu ternyata menyelamatkan hidup saya bertahun-tahun. Maksudnya gini, ketika saya sudah tidak terlalu memikirkan opini orang, ya apapun hasilnya dia sudah lahir gitu. Jadi saya nggak terlalu mikirkan impactnya apa enggak, tapi karyanya sudah lahir. Dan saya rasa versi yang baru ini lebih bisa masuk ke zaman sekarang daripada saya mengulang pola yang sama yang dilakukan penyanyi sebelumnya. Mas Mungkin tadi menjelaskan kalau prosesnya ini kan agak sedikit ribet. Bali, Solo, Jakarta. Jogja ya. Iya. Sampai jadi seperti ini, prosesnya makan waktu berapa lama, Mas? Nah, salah satu kelebihan saya di Bali adalah saya super fokus. Bahkan saya overproduktif kalau kata istri saya. Jadi untuk 7 lagu itu bisa selesai dalam nggak sampai 2 minggu sih. Karena memang saya udah tahu mau ngapain, tim produksinya sudah nggak perlu dijelaskan macam-macam, jadi agak kurang pas. Tapi sebenarnya kayak pabrik gitu. Jadi abis ini tuh udah jelas. Nah, di Bali saya punya waktu untuk melakukan itu semua. Jadi Mas memutuskan untuk tinggal dan berkarya di Bali sudah lama atau gimana? Tahun 2016 saya dan istri memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke Bali untuk istilahnya menepi sebentar. Kalau dari istri saya karena memang ada masalah kesehatan, kemudian sangat membaik di Bali dan sekarang sudah selesai. Kemudian kita akhirnya yang tadinya cuma mau liburan lama jadi tinggal di sana. Semua yang saya punya di Jakarta saya tinggal, saya pindah ke Bali 100%, KTP pun saya KTP Bali. Nah di sana saya merasakan angin yang berbeda, jadi saya punya waktu. Misalkan gini, kalau di kota besar saya perlu 1,5 jam dari titik A ke titik B. Di sana mungkin nggak sampai 1 jam. Nah sisa waktunya untuk produksi musik gitu. Konsekuensinya semua geng saya, tim saya ada di luar Bali. Nah jadi itu yang harus dipikirin. Tapi kepindahannya karena lain hal. Tapi di sana saya berusaha menyerap energi yang baik sehingga bisa produktif seperti ini. Ketika dapat tantangan ya 2 minggu selesai. Tapi masih nyanyi sih di Bali. Pekerjaan utama saya masih dari musik, masih bernyanyi. In fact saya kesini pun sebenarnya job nyanyi, tapi karena ini dipasin tanggalnya. Kemudian kalau pekerjaan tidak ada yang berubah. Dari saya profesional tahun 96 sampai sekarang tidak ada yang berubah dari kegiatan saya. Bedanya mungkin saya lebih bisa mengatur mana kerjaan yang mau saya ambil, mana yang tidak. Karena nggak semua bisa diambil dari Bali. Ongkos pesawat aja sudah harus diperhitungkan. Tapi akibatnya saya bisa memilih mana yang harus diambil, mana yang tidak. Jadi kalau kesibukan tidak ada yang berubah. Tapi kalau teman-teman banyak yang komplain nggak sih kenapa mungkin pindah ke Bali? The Dance, ya kalau dari The Dance Company tidak komplain karena proses itu kita jelaskan dengan baik ya. Anehnya panitia selalu menyediakan budget ekstra untuk saya mau datang ke Jakarta, dan budget itu kalau saya pakai dengan baik ya maka bisa untuk bareng-bareng sebenarnya. Jadi nggak tahu kenapa orang masih mau, tapi memang tidak semua mau. Nah ini perlu pengertian dari teman-teman Dance Company, dan Dance Company adalah band yang sangat-sangat pengertian. Sudah nyaman di Bali atau bakal comeback lagi mungkin di Jakarta? Tidak, saya di Bali. Jadi lebih tenang nggak sih tinggal di Bali kalau dari hiruk pikuk Jakarta? Kalau melihat dari karya yang saya keluarkan, kalau dari YouTube saya itu hampir setiap bulan minimal 1 karya keluar rilis, jadi tidak pernah berhenti produksi. Kalau dari karya ya, berarti kalau dibilang produktivitas sih meningkat. Traveling juga sebulan itu minimal 4 kali keluar pulau, jadi seminggu 1 sekali. Yang capek tenaganya memang. Nah ini membuat saya harus memilih pekerjaan yang worth it sama yang enggak. Kayak preskon saya nggak bisa dikit-dikit preskon, nggak bisa, harus persis tanggalnya, nggak bisa ganti, nggak bisa apa, kayak gitu-gitu. Jadi ya. Kalau di Bali ada hal apa yang dilakuin selain bermusik? Saya buka coffee shop dengan Sofi, dengan istri saya, namanya Pepita and Sons. Menu andalannya adalah donat vegan. Jadi donatnya itu tidak menggunakan telur, tapi dia tetap rasanya tetap enak, dan ada temennya ada kopi dan beberapa produk vegan lainnya. Istri saya yang memimpin, saya supporter. Nah itu kegiatan kami ketika tidak menjadi musisi atau seniman.
sekarang pecah fokus juga anak sekolahnya di Jogja. Iya mas, betul. Bentar lagi dia akan mengepakkan sayap dan mencari pekerjaan dan segala macam. Cukup serem buat saya sebagai orang tua dan Sofi. Tiap bulan kita bahas sambil sedikit meneteskan air mata, kok anak kita cepet banget. Yang kedua, tahun depan akan kuliah, mengakibatkan saya dan Sofi hanya berdua di rumah bersama 2 anjing lagi. Jadi bahkan burung pun kalau lewat rumah nggak nginep, langsung pergi gitu. Jadi hanya empat makhluk hidup yang ada di rumah. Ya ini fase Pongki dan Sofi yang sekarang lah, ya udah. Ini cerita lain lagi, tapi intinya itu yang sedang terjadi. Betul. Tapi mas sedikit soal pemilihan album ini kan bisa lompat genre ya maksudnya. Iya. Berarti kritikan yang kemarin soal duet lagu sama Ed itu berpengaruh buat lebih matang lagi matengin album ini. Kalau yang sama itu kan memang super lompat ya, jadi itu setengah tutup kuping sebenarnya. Itu kayak dorongan ketika saya pandemi, saya harus buat sesuatu yang orang sampai nggak suka gitu. Artinya memperhatikan gitu. Tapi suka nggak suka itu relatif. Tapi artinya itu memang kayak dorongan yang harus pecah aja. Dan itu sebenarnya project, nah itu yang saya bilang, harusnya saya menyelesaikan itu. Tapi didorong sama Gendy, sama Hadir untuk mas rilis ini dulu dong. Ya udah, jadi ini bukan dipospon ya, diperlambat sedikit. Setelah ini kesibukan selesai, saya akan kembali ke Project Rock itu. Jadi Project Rock akan tetap jalan, orang suka nggak suka, karena kalau ngomong cuannya di sini gitu. Tapi di sana memang benar-benar Pongki yang idealis. Lompat dikit mas soal postingan